Saya ingin kuliah ya. Sebetulnya saya minta mahasiswa bikin, tapi tidak bikin juga link Zoom. Oke, saya ingin mulai kuliah tentang teori demokrasi. Jadi sejarah tentang demokrasi ini menarik ya. Dan kemudian juga eh, menjadi fenomena banyak di negara lain ya, bahwa hampir semua negara pada saat ini mengakui bahwa menjalankan praktek demokrasi dengan segala macam perbedaan. Bahkan di Cina disebut sebagai demokrasi kerakyatan, ya. Kemudian juga di Korea jelas tidak mungkin demokrasi. Tapi di bagian lain banyak negara banyak mengakui demokrasi. Nah, sebetulnya praktek demokrasi ini dimulai dari zaman Yunani kuno ya. Hingga sekarang mayoritas teoretikus di bidang politik banyak mengatakan kritik dan praktek demokrasi. Itu yang terjadi ya. Jadi ada yang pro kontra juga terhadap demokrasi. Ya, banyak pro kontra terhadap demokrasi. Dan kemudian eh, yang mulai kritik mengatakan bahwa ada juga kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa pada abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit diwujudkan dijaga. Misalnya munculnya fasisme di Italia dan Nazisme di Jerman. Dan Stalinisme juga hampir menghancurkan demokrasi. Demokrasi telah berkembang melalui peran sosial intensif. Demokrasi juga sering dikorbankan dalam bentuk perlawanan, misalnya. Ya. Demokrasi itu merupakan ajas dan sistem yang paling baik dalam sistem politik dan ketatanegaraan, kiranya tidak dapat dibantah. Nah, sana pemikiran dan reformasi politik di berbagai negara sampai saat suatu titik temu, demokrasi adalah pilihan terbaik ya, dari berbagai teori-teori yang ada ya. Misalnya studi dari UNESCO tahun 50-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi ini melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur. Itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi. Permasalahan yang belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu dalam praktek. Berbagai negara telah menentukan jalurnya sendiri-sendiri yang tidak sedikit diantara justru mempraktikkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis, kendati di atas kertas menyebutkan demokrasi. Satu contoh misalnya, ya, contoh demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Soekarno ya setelah dekret 5 Juli, banyak mengatakan itu bukan demokrasi. Tapi Soekarno mengatakan itu adalah demokrasi yang penting dalam menghadapi situasi revolusioner ya, menghadapi neokolonialisme barat dan sebagainya macam. Nanti itu Pak, menurutnya adalah sistem Bapak demokrasi. mohon izin Pak. Jadi Untuk oleh teman-teman, sebab itu studi-studi tentang politik sampai pada identifikasi bahwa penemuan demokrasi itu dapat dibedakan atas dasar demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealitas tentang demokrasi yang terletak di alam filsafat. Ya. Sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksananya di lapangan yang tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya. Ada yang menyebut istilahnya demokrasi normatif empirik yaitu sebagai esensi dan demokrasi sebagai performance. Dalam ilmu hukum istilah yang sering dipakai adalah demokrasi der Sollen dan demokrasi der Sinn. Ya. Karena sering terjadinya persilangan antara demokrasi normatif dengan demokrasi empirik itulah. Nah, pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa ajas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh reformasi serta perang-perang agama di musuhnya. Sebetulnya sistem demokrasi itu ya sebagai suatu acuan awal bisa dilihat praktiknya di negara kota atau city state
Yunani kuno pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-3 sebelum Masehi. Merupakan demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana. Wilayahnya terbatas, negaranya terdiri dari kota dan daerah sekitarnya serta jumlah penduduk sekitar 300.000 penduduk dalam satu negara kota. Dan juga ya, ketentuan demokrasi hanya berlaku bagi warga negara yang resmi yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing, demokrasi tidak berlaku. Ya, jadi hanya penduduk asli kota Yunani. Dalam negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan atau representatif demokrasi. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari dunia muka barat, yaitu waktu bangsa Romawi sedikit banyak masih kenal, kemudian Yunani dikatakan oleh suku bangsa Eropa dan benua Eropa masuk ke abad pertengahan, tahun 600-an sampai 1400-an. Masyarakat abad pertengahan ini dicirikan oleh struktur sosial feodal, yang kehidupan sosial secara spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama lainnya, yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi, abad pertengahan menghasilkan satu dokumen yang penting, yaitu Magna Carta ya 1215. Ini piagam ini penting karena dia mendasari ya pembatasan kekuasaan dari raja kepada para kaum bangsawan dan kaum saudagar atau pedagang. Sebelum abad pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada permulaan abad ke-16 muncul negara-negara nasional atau national state dalam bentuk yang modern. Maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasan. Dua kejadian yang mendasari atau yang melatar belakangi era abad pertengahan yaitu Renaissance yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia dan Reformasi yang mendapat pengikutnya di Eropa Utara seperti Jerman, Swiss dan sebagainya. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadi semata-mata diarahkan kepada tulis keagamaan ke arah sosial kebudayaan. Dan kedua, aliran pemikiran ya, mempersiapkan Eropa Barat di masa abad 1650 sampai 1800-an apa yang disebut sebagai masa Aufklärung atau abad pemikiran beserta rasionalisme. Satu aliran pemikiran yang ingin memerdekakan pemikiran manusia dari batas-batas ditentukan oleh gereja dan berdasarkan pemikiran akal budi. Itu ciri yang terjadi pada masa ini. Kemudian terjadi pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut didasarkan pada atas suatu rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai social contract. Kemudian kita lanjut kepada beberapa konsep demokrasi. Kita mengenal berbagai macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, ya, demokrasi parlementer, kemudian ada demokrasi rakyat, ya, kemudian juga ada demokrasi Soviet, Bapak, ada demokrasi. Ada apa? izin untuk teman-teman, Pak. Untuk teman-teman di ACC, Oh, Pak. saya pikir nggak ada orang. Teman-teman udah pada ini, Pak. Mohon maaf, mohon izin ya, Pak. Oh ya, kita lanjut aja. Iya, iya, boleh. Jadi pertama-tama teori misalnya yang teori demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara.
Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan yang tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan Rechtsstaat atau negara hukum atau rule of law. Jadi negara demokrasi konstitusional. Kedua, demokrasi berdasarkan pada paham komunis. Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan komunis, ya, menurut para ahli ya, bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggap sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap dengan munculnya masyarakat komunis, kata Marx dan Engels. Negara tak lain dan tak bukan ya, hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas yang lainnya, dan negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan. Nah, kalau menurut Marx dan Engels, ya, Karl Marx dan Friedrich Engels mengatakan negara akhirnya akan lenyap pada saat komunisme tercapai karena tidak lagi ditindas. Ini suatu teori, nanti juga ada kritiknya. Lenin, seorang pemikir politik dari Soviet, mendukung sebenarnya dua gagasan Marx itu. Malahan dianggap diktator kaum proletar yang merupakan transisi dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis merupakan negara dalam arti itu pula. Dikatakan bahwa diktator proletar merupakan organisasi pelopor dari orang-orang yang ditindas sebagai kelas penguasa untuk menghancurkan kaum penindas. Ini yang gagasan-gagasan tercermin ini di dalam Undang-Undang Dasar Soviet 1918. Demokrasi pada tahap ini menurut Lenin bersifat demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum pemisah dan penindas dengan jalan menyingkirkan mereka dari demokrasi. Menurut Lenin, demokrasi sudah merupakan perbaikan terhadap demokrasi burjuasi yang menurut Lenin merupakan demokrasi yang minoritas terhadap mayoritas yang tidak punya hak dan segala macam. Ini adalah kritik-kritik ini dan kemudian ditambah dengan perkembangan lain. Ya. Tapi ada seorang pemikir ya dari Eropa juga, Milo Panjilas, mengatakan sebetulnya yang demokrasi proletar itu kemudian negara akhirnya lenyap pada saat komunisme tercapai, itu adalah suatu ilusi karena tidak mungkin perjuangan atau suatu konteks sosial politik itu tidak ada kelasnya. Justru kelas elit partai itu menjadi kelas. Jadi the ruling class itu adalah kelas tersendiri. Jadi kalau menurut Milo Panjilas ya, mengkritik teori demokrasi rakyat dari komunis ini sebetulnya tidak bisa dilaksanakan ya, karena munculnya pertentangan kelas dan yang muncul adalah kelas penguasa. Teori ketiga adalah demokrasi rakyat ya. Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang mulai fungsi diktator proletar. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara Eropa Timur seperti Ceko, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, serta Yugoslavia dan Tiongkok. Tapi ini sudah bubar ya. Yang masih ada adalah Tiongkok. Karena negara Eropa pasca Soviet bubar itu sudah berdiri sendiri ya, dan kemudian menerapkan prinsip demokrasi yang diajarkan di Barat dan berbagai negara. Jadi sudah terdapat multipartai ya, dituduhkan memang ada peran partai komunis misalnya seperti di Italia ya, yang menang bukan tapi melalui suatu perjuangan demokrasi. Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua, suatu wadah front persatuan yaitu front yang merupakan landasan kerja sama dari partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dan masyarakat di mana partai komunis berperan sebagai penguasa. Kedua, penggunaan beberapa lembaga pemerintahan dari negara lain. Ini satu teori-teori yang lama kalau menurut saya. Kemudian ada lagi teori keempat adalah tentang demokrasi nasional atau national democracy state. Nah, pada akhir tahun 50-an, komunis meninjau kembali hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaannya. Itu perkembangan lainnya. Dan kemudian muncul ini teori-teori demokrasi nasional setelah tahun 60-an ya, yaitu seperti misalnya di Ghana, Aljazair, Burma ya.
Kemudian Indonesia mempraktekkan juga dengan ciri tadi demokrasi, karya demokrasi. Kemudian juga perkembangan lain adalah sistem politik ya. Demokrasi juga ikut mewarnai sistem politik. Nah, di dalam sejarah teori demokrasi terdapat satu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi berarti suatu jenis kekuasaan rakyat, satu bentuk politik di mana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri, atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan atau satu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik. Ini yang aspek-aspek lain dari demokrasi ya. Seperti itu ya. Kemudian muncul juga sebagai terhadap kritik terhadap pelaksanaan demokrasi ya. Pada demokrasi ini, pertama sebagai jalan keluarnya adalah demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung, suatu sistem di mana pengambilan keputusan tentang permasalahan umum melibatkan warga negara secara langsung. Ini suatu tipe demokrasi ya, asli yang terdapat di Athena kuno di antara tempat-tempat yang lain. Ya. Tapi ini sesuatunya situasi sekarang sulit diterapkan demokrasi langsung kecuali demokrasi perwakilan. Kedua, demokrasi liberal ya, atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang menggunakan pejabat yang dipilih untuk mewakili kepentingan atau pendapat warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil tetap menjunjung tinggi aturan hukum. Ketiga, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai, ya, meskipun sementara orang mungkin meragukan apakah bisa atau tidak. Jadi model-model demokrasi ini bisa saudara baca ya, di bukunya Dr. Matul Huda, ya, Ilmu Negara. Oke, ada model lain, ya, model lain, bisa teori lain, misalnya demokrasi klasik, ya, seperti daerah Yunani kuno ini, ya, bahwa partisipasi langsung warga masyarakat, warga negara dalam fungsi-fungsi legislatif dan yudikatif. Majelis rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, berbagai model pemilihan kandidat pejabat publik, pemilihan langsung, perwakilan rotasi. Tidak ada perbedaan hak istimewa membedakan rakyat biasa dengan pejabat publik dan sebagainya macam. Masa jabatannya pendek untuk semua para pegawai publik. Ini yang berkembang. Ada juga paham-paham yang disebut sebagai republikanisme. Republikanisme ini republikanisme protektif. Nah, ini ciri dari republik protektif adalah sebagai berikut ya. Keseimbangan kekuasaan antara rakyat, aristokrasi dan monarki dibubuhkan pada suatu konstitusi campuran atau pemerintahan campuran dengan persetujuan kekuatan-kekuatan politik yang utama untuk memainkan sebuah peran aktif dalam kehidupannya. Kemudian partisipasi warga negara dicapai melalui kemungkinan mekanisme yang berbeda, termasuk pemilihan konsul-konsul atau para wakil rakyat untuk menjalankan tugas sebagai dewan penguasa. Jadi kelompok sosial yang saling bersaing menunjukkan dan mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka. Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan bersikap, kemudian adanya peraturan hukum. Oke. Republikanisme satu teori juga, satu pemahaman, dan mengalami perkembangan, misalnya pembagian fungsi-fungsi eksekutif dan legislatif. Kemudian ada partisipasi langsung warga negara dalam pertemuan-pertemuan publik untuk menetapkan badan pembuat undang-undang ya, seperti melalui pemilu. Nah, ini ya jabatan eksekutif ya juga melalui beberapa seleksi yang bagus. Ini beberapa teori-teori ya yang menurut saya penting ya, yang bisa dibaca di bukunya Profesor Matul Huda. Ada juga demokrasi disebut partisipatif. Demokrasi partisipatif adalah saya partisipasi langsung warga negara dalam aturan institusi kunci masyarakat termasuk tempat kerja dan komunitas lokal. Reorganisasi sistem partai dengan menjadikan pejabat-pejabat partai yang langsung bertanggung jawab pada keanggotaan. Ini partisipatif. Kemudian pemeliharaan sebuah sistem institusional yang terbuka untuk menyakitkan kemungkinan eksperimental dengan badan publik.
Ya, ini yang bisa dibaca ya, berbagai macam teori demokrasi ya. Kemudian eh, ada juga nilai-nilai di dalam demokrasi. Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democratic Theory memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut. Menurut Henry B. Mayo, a democratic political system is one in which public policy are made on majority basis by representative subject to effective popular control at periodic election, which are conducted on the principle of political equality and under condition of political reform freedom. Ini yang ditulis oleh Mayo ya. Mayo mengatakan bahwa demokrasi dasarnya beberapa nilai. Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, institutionalized peaceful settlement of conflict. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam satu masyarakat yang sedang berubah, peaceful change in changing society. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpinan secara teratur, orderly succession of rulers. Keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum of coercion. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman diversity dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Itu kira-kira yang menurut Henry B. Mayo nilai-nilai yang tergantung dalam demokrasi. Oke, kemudian berkembang lagi ya, nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa sebagai berikut. Pertama, pemerintahan bertanggung jawab. Ini penting ya, pelaksanaan pemerintahan seperti ini. Kemudian satu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang pilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan dasar sekurang-kurangnya 2 calon untuk setiap kursi. Ini mekanisme pemilihan. Kemudian satu organisasi politik yang mencakup satu lebih partai politik. Jadi di dalam penerapan kelembagaan untuk demokrasi ini perlu ya satu partai politik. Keempat, pers dan media yang bebas untuk menyatakan pendapat. Kenapa? Karena pers dan media ini melakukan kontrol ya terhadap pelaksanaan pemerintahan, ya, kenegaraan, dan kemudian menyampaikan informasi yang menjadi hak dari masyarakat. Yang kelima adalah sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan pertahanan keadilan. Nah, ini hampir semua teori-teori ini ya, bisa dipelajari, ya, bisa dilihat dalam di dalam teori-teori tentang demokrasi. Ada di buku ya, Profesor Hikmatul Huda. Kemudian juga penting kita bahas ya tentang pandangan Islam dan demokrasi karena bahwa masyarakat Islam ini adalah satu model ya, yang banyak dianut banyak negara dan kita lihat apakah di Afrika atau di Asia ya, ini diterapkan ya. Jadi berpandangan tentang demokrasi saya kira ini berangkat juga dari pandangan-pandangan para pemikir Islam ya. Misalnya Muhammad Iqbal ya, seorang filsuf pemikir dari Pakistan berpendapat bahwa sekalipun ya, demokrasi Barat bukan tanpa cacat, artinya ada cacatnya, Iqbal menerima demokrasi sebagai sistem politik. Ya. Bahkan Iqbal menganggap bahwa demokrasi sebagai aspek terpenting dari cita-cita Islam. Nah, hanya saja Iqbal melakukan kritik terhadap demokrasi dalam tataran pelaksanaannya, bukan dalam tataran teoritis ya, atau nilai. Menurut Iqbal, demokrasi sering dipakai untuk menutupi begitu banyak ketidakadilan di samping dipakai sebagai alat imperialisme dan kapitalisme untuk mengisap rakyat jajahannya. Namun cacat seperti itu tidak ada alasan bagi Islam untuk menolak demokrasi. Yang penting kelemahan-kelemahan yang ada selalu dicek dan bila mungkin dihilangkan. Nah, kohesi antara
kohesi antara kohesi antara Islam dan demokrasi terletak pada prinsip persamaan atau equality yang dalam Islam diimplementasikan oleh Tauhid sebagai gagasan kerja working idea dalam kehidupan sosial politik umat Islam. Kemudian juga ada juga penilaian dari Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam juga dari Pakistan, yang menelaah hubungan konsep syura dengan demokrasi. Melihat kedua institusi itu secara organik dengan perintah-perintah Al-Quran. Di samping diambilkan dari warisan sejarah dan periode Nabi Muhammad SAW. Dan juga para khalifah, ya, keempat khalifah yang sahabat Nabi yang ya, di era itu. Ya. Nah, menurut Pak Zurrahman, bahwa institusi semacam surat telah ada dalam masyarakat Arabia pra-Islam. Waktu itu para pemuka suku atau kota menjalankan urusan bersama melalui permusyawaratan. Institusi inilah yang kemudian didemokratisasikan oleh Al-Quran yang mengatakan nadi atau surah. Lebih lanjut, Rahman mengatakan bahwa kalau ada perubahan dasar yang dilakukan Al-Quran dalam mengubah surah dari sebuah institusi suku menjadi institusi komunitas karena yang menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman. Kira-kira itu yang apa namanya teori yang ujian-ujian seperti itu. Saya kira itu ya. Pada malam ini saya harus menyelesaikan juga waktu ya. Jadi karena situasi sudah menjelang libur, ada kegiatan lain, saya memberikan kuliah dengan cara online aja ya. Kalau ada waktu lain, saya akan datang ke kampus. Demikian, selamat malam.